Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rizka Pratiwi dengan NIM 17211007 dari Prodi Ilmu Aktuaria. Saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis proporsi. Baik, yang pertama ada rumus uji proporsi satu populasi. Dan kondisi-kondisi sebagai berikut. Lalu rumusnya ini. Dan selanjutnya ada rumus uji proporsi dua populasi. Kondisi H0 dan H1-nya sama dengan satu populasi. Hanya saja rumusnya berbeda. Satu populasi dan dua populasi ini menggunakan tabel Z. Nah, selanjutnya ada contoh soal uji proporsi satu populasi. Suatu obat penenang ketegangan syaraf diduga hanya 60% efektif. Hasil percobaan dengan obat baru terhadap seorang dewasa penderita ketegangan syaraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru ini 70% efektif. Apakah obat baru itu lebih baik dari yang beredar sekarang? Gunakan taraf nyata 0,05. Yang pertama kita menentukan klaimnya. Klaimnya itu ada di paragraf akhir, kalimat akhir tadi. P-nya itu lebih dari 0,6. Lalu selanjutnya membentuk hipotesis. Hipotesis awal atau hipotesis nolnya itu P sama dengan 0,6. Lalu H1-nya itu P lebih dari 0,6. Karena klaimnya tidak mengandung sama dengan, maka menjadi H1. Selanjutnya nilai signifikansi. Tadi ditetapkan pada soal nilainya itu 0,05. Selanjutnya menetapkan daerah penolakan H0. Daerah penolakan H0-nya itu ada pada titik 1,645 ke kanan sini. Hal ini karena Z tabel sama dengan 1,645. Selanjutnya kita hitung statistik ujinya. Menggunakan rumus yang ada pada tabel tadi. P-nya ini 0,7. Lalu P awalnya P0 itu 0,6. Lalu Q0-nya itu didapatkan dari 1 dikurang 0,6. Hasilkan 0,4. N-nya itu 100 orang dewasa. Jadi itu 100. Didapatkan hasil 2,04. Lalu selanjutnya analisis. Karena Z hitung lebih dari Z tabel, maka nilai Z berada di daerah penolakan, sehingga H0 ditolak. Selanjutnya yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa P sama dengan 0,6. Dengan kata lain, obat baru terbukti lebih unggul dari yang biasa. Selanjutnya ada contoh soal uji proporsi dua populasi. Suatu survei tentang majalah mengungkapkan bahwa majalah ekonominya dibaca oleh 45% pembaca dari seluruh pembaca laki-laki dan 46% pembaca dari seluruh pembaca perempuan. Manajer pemasaran majalah ingin membuktikan kebenaran survei tersebut dengan mengadakan penelitian terhadap pembaca di suatu kota. Jumlah responden laki-laki dipilih 150 orang dan yang membaca majalahnya sebanyak 69 orang mengaku membaca majalah ekonominya. Sedangkan dari 200 orang responden perempuan yang membaca majalah ekonominya ini ada 95 orang. Dengan menggunakan uji hipotesis proporsi, ujilah apakah proporsi pembaca majalah tersebut sama dengan tarif signifikansinya 0,05. Yang pertama kita menentukan klaim. Klaim itu P1 sama dengan P2. Lalu membentuk hipotesis. P1 sama dengan P2. Ini hipotesis awalnya karena klaim mengandung sama dengan maka menjadi H0. H1-nya P1 tidak sama dengan P2. Lalu nilai signifikansinya tadi diketahui pada soal itu 0,05. Tapi karena ini tidak sama dengan, tadi katanya di tabel itu tidak sama dengan, berarti nilai signifikansinya dibagi 2. Lalu didapatkan 0,025. Lalu menetapkan daerah penolakan H0. Daerah penolakan H0 ada pada titik kurang dari min 1,96 kiri dan 1,96 ke kanan. Hal ini karena Z 0,05 sama dengan 1,96.
Ini ada 2 karena tadi di tabel seperti itu. Selanjutnya ada statistik uji. Masukkan rumusnya, lalu kita hitung ininya. P1 nya itu didapatkan dari 69 per 150, lalu P2 nya itu dari 95 per 200, didapatkan hasil berikut, lalu 0,53 nya dari 0,47 dikurang 1. N nya ini responden-respondennya. Nah, ketika dihitung dapatkan hasil min 0,27. Lalu selanjutnya analisis, karena Z 0,025 kurang 1,96 dan Z 0,025 lebih dari min 1,96, maka nilai Z hitung tidak jatuh di daerah penolakan sehingga 0 gagal ditolak. Kesimpulannya, jadi tidak ada cukup bukti sampel untuk mendukung klaim bahwa P1 tidak sama dengan P2. Dan kata lain, proporsi pembaca majalah ekonomi adalah laki-laki dan pembaca majalah ekonomi adalah perempuan itu sama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.